Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Abdurrahman. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dan saya dari kelas MA 23C06. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai hasil analisa yang sudah saya lakukan di PT tempat saya kerja sendiri, yaitu saya akan menganalisa tentang manajemen sumber daya manusia yang sudah dilakukan di PT saya ataupun di PT tempat saya bekerja. Nah, di sini saya melakukan sebuah presentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS manajemen sumber daya manusia dari dosen saya, yaitu Ibu Sinta Herianti, SHMM CHRM. Oke teman-teman, mari kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu materi yang saya akan bahas hari ini, yaitu ada yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan, lalu yang kedua job description and job requirement, yang ketiga yaitu bentuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT yang tempat saya kerja, lalu yang selanjutnya ada contoh pengukuran kinerja karyawannya bagaimana, lalu contoh kompensasi dan welfare karyawan atau benefit yang didapat untuk karyawan-karyawan di PT tempat saya bekerja, teman-teman. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang sudah kita ketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia ini adalah sebuah proses di mana analisa dilakukan untuk mengidentifikasi organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan yang ada di PT tersebut, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan, seperti itu, teman-teman. Nah, di PT saya sendiri itu melakukan beberapa langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Untuk yang pertama yaitu di PT saya melakukan sebuah analisa kebutuhan sumber daya manusia, di mana di sini para staf ataupun bagian dari HR yaitu yang pertama untuk melakukan analisa terhadap kebutuhan sumber daya manusia untuk membantu mencapai tujuan perusahaan dan menentukan jumlah dan keahlian sumber daya manusia untuk disesuaikan kebutuhannya di PT, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini menganalisa kebutuhan pengembangan untuk masa depan. Jadi mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Jadi kita bisa beradaptasi bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya supaya organisasi yang kita tempati bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah melakukan analisa laporan dan data sumber daya manusia. Nah, di sini hasil analisa laporan dan data sumber daya manusia ini seperti tingkat turnover karyawan, jadi evaluasi kinerja, kehadiran, dan inovasi lainnya. Jadi untuk menyesuaikan data yang didapat untuk menempatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhannya di lapangan. Nah, setelah menganalisa kebutuhan sumber daya manusia, setelah menganalisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, setelah menganalisa laporan dan data sumber daya manusia, lalu langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan strategi perencanaan sumber daya manusia. Jadi strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi untuk merancang program latihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia. Untuk apa? Tentunya untuk menjadi lebih baik ke depan harinya.
Nah, setelah itu yang selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan. Jadi ketika pengembangan strategi perencanaan sudah dibuat, yang selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan. Itu merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang kinerjanya bisa dikatakan baik, itu supaya tidak istilahnya kabur gitu teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengawasan. Nah, di sini melibatkan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, lalu memantau dan mengevaluasi hasilnya juga. Nah, setelah itu disesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengevaluasi. Nah, di sini evaluasi itu untuk apa? Untuk mengukur keberhasilan perencanaan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan proses perencanaan sumber daya manusia di masa depan. Jadi supaya berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya adalah job description and job requirement. Jadi apa itu job description? Jadi ini adalah catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu, dan catatan tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, bukan tentang pemegang pekerjaan. Biasanya berbentuk daftar yang terdiri dari nama pekerja, tugas-tugas yang harus dikerjakan apa, dan lokasinya di mana, kondisi kerjanya bagaimana, hingga resikonya bagaimana. Nah, lalu yang selanjutnya adalah job requirement, adalah kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengisi suatu posisi atau pekerjaan tertentu. Jadi job requirement ini merupakan gambaran mengenai ekspektasi atau harapan perusahaan dari seorang kandidat yang ingin melamar suatu pekerjaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang harus ada dalam job description itu yang pertama adalah keterampilan teknis atau hard skill. Jadi ini berupa kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, poin dari sini itu disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang ingin dicari. Jadi contohnya seorang manajer keuangan harus menguasai Microsoft Excel, dan sebagai contohnya seperti admin juga harus menguasai Excel lainnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah keterampilan non soft skill atau non teknis. Jadi keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan emosional maupun sosial yang dimiliki oleh seseorang. Nah, perbedaannya dari soft skill dan hard skill ini apa? Jadi perbedaannya tidak bisa dipelajari secara formal, tetapi bisa dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan kerja. Nah, ini selanjutnya adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini memberikan informasi yang harus dimasukkan ke dalam job requirement, mana ini untuk sebuah informasi bahwa kita sudah melakukan atau mengikuti kerja di tempat lain di luar sana, supaya mempunyai pengalaman untuk diimplementasikan di tempat kerja yang ingin kalian lamar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pengalaman pendidikan seperti itu. Jadi pengalaman pendidikan yang dimaksud ini berupa pendidikan formal maupun non formal. Jadi pendidikan ini contohnya seperti seorang software engineer harus memiliki gelar sarjana teknik. Jadi tidak boleh asal-asalan seperti itu. Yang selanjutnya saya di sini memperlihatkan sebuah portofolio atau dokumen asli dari PT saya mengenai job description dan job recruitment, di mana saya mengambil operator produksi. Jadi ini pas dengan posisi saya bekerja, yaitu sebagai operator produksi. Sebenarnya masih banyak lagi bagian-bagian di PT yang saya atau di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia yang tempat saya kerja. Ada contoh lainnya seperti QA, staff admin
admin dan lain sebagainya. Namun di sini saya mengambil contoh operator produksi. Nah, di sini bahwasanya operator produksi itu mempunyai tugas dan kewajiban untuk memelihara mesin atau bertanggung jawab terhadap target yang telah diberikan, atau istilahnya itu kita dituntut untuk menyelesaikan apa yang sudah perusahaan berikan atau perintahkan kepada kita supaya bisa dijalankan dengan baik. Nah, di sini operator produksi itu ada kualifikasinya, job deskripsinya dan kualifikasinya apa aja. Di sini ada laki-laki dan perempuan, pendidikan dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat gambar-gambarnya seperti itu, teman-teman. Dan kebetulan ini kemarin baru keluar, namun cuman hanya beberapa hari, dari tanggal 27 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. Ini baru-baru ini PT saya sudah membuka lowongan pekerjaan bagi operator produksi. Nah, ini sebagian contoh dari job description and job requirement dari PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Nah, yang pertama di sini PT YMMI telah mengadakan beberapa pelatihan dan pengembangan, diantaranya sebagai contoh saja saya di sini terapkan. Yang pertama adalah pelatihan keahlian atau soft skill training. Nah, biasanya ini diterapkan kepada karyawan-karyawan untuk meningkatkan soft skillnya di bagian tertentu, untuk meningkatkan kualitas mutu juga dan mengurangi barang NG yang dibuat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan K3. Di sini dulu ada dilakukan pelatihan K3 tentang ada kecelakaan kerja, itu terpeleset dari tangga. Nah, di sini saya mengikutinya, namun di sini saya tidak ada dokumentasi, soalnya untuk hal ini tidak diperbolehkan membawa handphone atau apa-apa gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada seminar, ada pelatihan AFAR, alat pemadam api ringan, lalu pelatihan bahasa Inggris, dan pelatihan sigap tanggap darurat, itu seperti sigap tanggap terhadap terjadinya kesalahan kerja seperti kebakaran. Jadi ketika adanya kebakaran kecil ataupun besar, alarm itu langsung berbunyi. Nah, terus karyawan langsung disuruh keluar melewati jalur evakuasi yang sudah disediakan. Itu ada pelatihannya seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan kreativitas, itu seperti pelatihan band. Nah, di sini saya terapkan dokumentasi pendukung, yaitu tidak semuanya, cuman hanya beberapa, soalnya yang sudah tadi saya katakan bahwa sangat sulit untuk mengambil dokumen ketika dalam jam kerja, soalnya kita juga bekerja itu tidak sambil memegang handphone. Ada aturan dan larangan lainnya tentang pemegangan handphone atau penggunaan handphone. Jadi di sini ada seperti apa istilahnya, broadcast dari pihak admin tentang tetap jaga kesehatan di tengah buruknya kualitas udara. Ini termasuk pelatihan ketiga. Dan ada gambar yang di kedua, yaitu pelatihan alat pemadam api ringan. Nah, itu pernah dilakukan di PT saya ketika mau pulang kerja, ataupun bukan mau pulang kerja, seperti satu jam sebelum pulang kerja. Nah, terus ada pelatihan kreativitas. Nah ini seperti pelatihan kreativitas mengembangkan potensi di bidang musik atau band. Ini juga sering diadakan lomba-lomba pada Yamaha, ini apa namanya, ulang tahun Yamaha, dan akan diumumkan kejuaraannya itu di hari ulang tahun Yamaha tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pengukuran kinerja karyawan di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kinerja karyawan itu adalah proses formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi pekerjaan seorang karyawan. Dalam penilaian ini, performa pekerjaan dinilai dari kelemahan dan kelebihan, diidentifikasi, dan target untuk penilaian berikutnya ditentukan. Nah, indikator kinerja meliputi produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, kedisiplinan, dan kemampuan kerja.
Nah, yang selanjutnya adalah contoh pengukuran kinerja karyawan. Di sini ada kualitas kerja, kuantitas, ada ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Di mana kualitas kerja diukur dari anggapan atau penilaian karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah kuantitas atau jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit atau jumlah banyaknya pekerjaan yang bisa diselesaikan sesuai target yang telah diberikan. Nah, yang selanjutnya adalah ketepatan waktu atau on time management atau tingkat ketepatan waktu dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah didelegasikan atau diberikan. Selanjutnya adalah efektivitas. Jadi tingkat ketepatan penggunaan sumber daya tenaga, uang, teknologi, bahan baku secara maksimal dan terukur. Yang selanjutnya adalah kemandirian. Sejauh ini mana tingkat kemampuan seorang karyawan itu untuk bekerja sendiri untuk menjaga komitmen kerja dalam ataupun dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Itu. Nah, di sini juga atau di PT saya juga, di PT tempat saya kerja juga. Jadi poin-poin ini sangat diperhatikan untuk keberlangsungan kenaikan gaji. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ada evaluasi grade dari grade A, B, dan C. Nanti saya sertakan portofolionya. Namun itu hanya berupa informasi. Jadi evaluasi itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Jadi yang sangat berpengaruh itu evaluasi yang kedua, di mana itu terjadi pada bulan Desember. Nah, itu berpengaruh terhadap kenaikan gaji seperti itu. Nah, ini adalah contoh portofolio atau dokumen berupa informasi akan adanya evaluasi kerja. Di sini bisa kita lihat fokus pada evaluasi grade A, B, dan C. Di sini ada peningkatan gaji dari 3%, lalu yang penilaian B 1,7 dan penilaian grade C 0,9. Selanjutnya yang nomor 5 adalah kompensasi dan welfare. Jadi kompensasi atau gaji dan tunjangan adalah bagian dari hak seorang karyawan ketika bekerja di sebuah perusahaan. Pengetahuan tentang istilah ini menjadikan hal yang sangat penting bagi setiap pekerja maupun perusahaan. Dalam pengertiannya, secara umum imbalan tersebut didapatkan oleh seorang pekerja dari perusahaan setelah menjalankan kewajibannya sebagai seorang karyawan. Nah, secara garis besar, tunjangan karyawan ini dapat diartikan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diterima oleh karyawan dari setiap periodenya. Nah, secara singkat, tunjangan ini merupakan pendapatan non upah karyawan yang diberikan oleh perusahaan itu. Nah, di sini juga contoh kompensasi dan welfare itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung, dan ada juga yang non finansial. Jadi untuk yang langsung itu yang kompensasi yang berbentuk uang dan bukan batang. Jadi contohnya seperti gaji, insentif, atau bonus. Lalu ada kompensasi tidak langsung. Nah, di sini karyawan tidak merasakan kompensasi tersebut. Jadi secara singkatnya itu seperti gaji dan upah, namun contohnya tidak langsung. Jadi seperti asuransi ataupun BPJS Ketenagakerjaan yang akan kita rasakan di kemudian harinya setelah bertahun-tahun bekerja di tempat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu non finansial. Jadi itu berupa benefit yang kita terima dari perusahaan, yang contohnya itu seperti kenyamanan dalam bekerja, itu pengaruh dari lingkungan kerja yang kita tempati. Nah, selanjutnya di sini saya terapkan atau sertakan sebuah dokumen dari kompensasi gaji dan tunjangan.
Nah, untuk yang di sebelah kirinya itu yaitu kompensasi berupa langsung seperti gaji, upah yang sudah diberikan kepada kita. Namun untuk yang sebelah kanan itu kompensasi yang tidak langsung seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Untuk benefit non finansialnya sendiri yang mungkin itu saya yang sudah rasakan dan kenyamanan apa yang sudah saya rasakan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk presentasi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan dari awal sampai akhir mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.